Dua kali pemberontakan komunis berakhir dengan kegagalan. Pada tahun 1948 di Madiun, pemberontakan komunis langsung dihancurkan pasukan gabungan tentara Soekarno. Percobaan pemberontakan tahun 1965 pun kembali menemui kegagalan. Kali ini bahkan lebih tragis, jutaan kader dan anggota PKI ditumpas habis Jenderal Soeharto. Maka nasib para petinggi Partai Merah ini pun hampir selalu bernasib tragis. Semuanya meregang nyawa ditembus peluru. Beberapa dari mereka tak diketahui kuburnya. Tidak ada penghormatan untuk jenazah mereka karena dieksekusi sebagai pemberontak. Pemerintah yang menang menembak mereka sebagai orang taklukan yang kalah. Berikut ini adalah 5 kisah tragis akhir hidup tokoh Partai Komunis Indonesia versi pegawai jalanan. Siapa sajakah mereka? Mari kita saksikan videonya bersama-sama. Musso. Negara Republik Soviet Indonesia yang diproklamirkan tokoh komunis Musso di Madiun tak berumur panjang. Pada saat inilah banyak ulama, santri dan orang yang tidak sepaham dengan PKI banyak dihabisi. Negara yang didirikan pada tanggal 18 September tahun 1948 itu langsung dihancurkan pasukan TNI yang menyerang dari timur dan barat. Dalam waktu 2 minggu, kekuatan bersenjata tentara Musso dihancurkan pasukan TNI. Musso, Amir Syarifuddin, dan pimpinan PKI Madiun melarikan diri. Di tengah jalan, Amir dan Musso berbeda pendapat. Musso melanjutkan perjalanan hanya ditemani beberapa pengawal. Pada tanggal 31 Oktober, pasukan TNI di bawah pimpinan Kapten Sumadi memergoki Musso di Purworejo. Musso menolak menyerah dan melarikan diri. Dia bersembunyi di sebuah kamar mandi. Di sana dia terlibat baku tembak hingga tewas. Beberapa sumber menyebutkan, jenazah Musso kemudian dibawa ke alun-alun dan dibakar. Amir Syarifuddin. Amir Syarifuddin pernah menempati sejumlah posisi penting saat Indonesia baru merdeka. Dia pernah menjadi Menteri Penerangan, Menteri Pertahanan, bahkan Perdana Menteri Republik Indonesia. Tapi hasil perjanjian Renville memutar nasib Amir 180 derajat. Saat itu Amir menjadi negosiator utama Republik Indonesia dalam perjanjian itu. Isi perjanjian Renville memang tidak menguntungkan Republik Indonesia. Belanda hanya mengakui Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Sumatera. Maka Amir dikecam kiri dan kanan. Kabinetnya jatuh. Dia kemudian bergabung dengan Musso dalam negara Republik Soviet Indonesia di Madiun pada tanggal 19 September tahun 1948. Saat pemberontakan Madiun dihancurkan TNI, Amir melarikan diri. Dia akhirnya ditangkap TNI di hutan kawasan Purwodadi. Pada tanggal 19 Desember 1948, bersamaan dengan agresi militer kedua, Amir ditembak mati bersama para pemberontak Madiun yang tertangkap. Eksekusi dilakukan dengan buru-buru. Sebelum meninggal, Amir menyanyikan lagu Internasionale yang merupakan lagu komunis. Amir juga sempat menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan pada akhirnya peluru seorang polisi militer mengakhiri hidupnya. Dipa Nusantara Aidit.
Dipa Nusantara atau biasa disingkat dengan DN Aidit langsung melarikan diri dari Jakarta saat gerakan 30 September tahun 1965 yang gagal. Aidit lari ke daerah basis PKI di Yogyakarta. Aidit lalu berkeliling ke Semarang dan Solo. Dia masih sempat menemui beberapa pengurus PKI di daerah untuk melakukan koordinasi. Pada tanggal 22 November tahun 1965, Aidit ditangkap pasukan Brigade Infanteri 4 Kostrad di kampung dekat stasiun Solo Balapan. Aidit bersembunyi dalam sebuah ruangan yang ditutupi lemari. Kepada Komandan Brigif 4, yaitu Kolonel Yasir Hadibroto, Aidit minta dipertemukan dengan Soekarno. Aidit mengaku sudah membuat pengakuan tertulis soal G30S. Dokumen itu rencananya akan diberikan kepada Soekarno. Tapi keinginan Aidit tak pernah dipenuhi. Keesokan harinya, Yasir dan pasukannya membawa Aidit ke sebuah sumur tua di belakang markas TNI di Boyolali. Aidit berpidato berapi-api sebelum ditembak. Berondongan AK-47 mengakhiri hidup ketua komite sentral PKI itu. Kuburan pasti Aidit tak diketahui hingga saat ini. M.H. Lukman. Muhammad Hatta Lukman, orang kedua di Partai Komunis Indonesia setelah Aidit. Bersama Nyoto dan Aidit, ketiganya dikenal sebagai Triumvirat atau tiga pemimpin PKI. M.H. Lukman mengikuti ayahnya yang dibuang di Digul, Papua. Sejak kecil dia terbiasa hidup di tengah pergerakan. Nama Muhammad Hatta diberikan karena Lukman sempat menjadi kesayangan Muhammad Hatta, yaitu salah satu proklamator Republik Indonesia. Tapi seperti beberapa tokoh pemuda Menteng 31 pada tahun 1945, Lukman memilih komunis sebagai jalan hidupnya. Setelah pemberontakan Madiun 1948, Triumvirat ini langsung melejit, mengambil alih kepemimpinan PKI dari para komunis tua. Di pemerintahan, Lukman sempat menjabat wakil ketua DPR GR. Tidak banyak data mengenai kematian Lukman. Saat itu beberapa hari setelah gerakan 30 September gagal, Lukman diculik dan ditembak mati tentara. Mayat maupun kuburannya tak diketahui. Tokoh Politbiro Komite Sentral PKI yaitu Sudisman di pengadilan menyebut tragedi pembunuhan Aidit, Lukman dan Nyoto sebagai jalan mati karena ketiganya tak diadili dan langsung ditembak mati. Nyoto. Nyoto merupakan wakil ketua 2 Komite Sentral PKI, orang ketiga saat PKI menggapai masa kejayaannya, yaitu pada periode 1955 hingga 1965. Nyoto juga kesayangan Soekarno. Aidit sempat menganggap Nyoto lebih Soekarnois daripada komunis. Nyoto menjadi Menteri Kabinet Dwikora, mewakili PKI. Dia adalah salah satu orang yang dipercaya Soekarno untuk menulis pidato kenegaraan yang akan dibacakan Soekarno. Nyoto adalah seorang seniman, pemusik, dan politikus yang cerdas. Menjelang tahun 1965, isu pun berhembus. Nyoto diisukan berselingkuh dengan wanita Rusia. Ini yang membuat Aidit memutuskan akan memecat Nyoto. Menjelang G30S, Nyoto sudah tak lagi diajak rapat pimpinan tinggi PKI. Kematian Nyoto pun simpang siur. Kabarnya pada tanggal 16 Desember 1965, Nyoto pulang mengikuti sidang kabinet di Istana Negara. Di sekitar Menteng mobilnya dicegat. Nyoto dipukul kemudian dibawa pergi tentara. Diduga dia langsung ditembak mati, sama dengan kedua sahabatnya yaitu Aidit dan Lukman. Kubur Nyoto pun tak diketahui di mana rimbanya. Itulah 5 kisah tragis akhir hidup tokoh PKI yang harus menjadi pelajaran untuk kita semua. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.